Bapak Ibu penguji yang saya hormati, Bu Tanti selaku Min 1 dan Mufid yang hari ini melaksanakan sidang skripsinya. Akhirnya pada hari ini Jumat 27 Agustus Imam Mufid melaksanakan sidang skripsi yang berjudul perancangan sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Saya di sini mewakili Bu Tanti yang mungkin koneksinya sudah terganggu atau apa. Akan memulai sidang skripsi atas nama Mufid yang akan dimulai dengan pemaparan hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Mufid. Lalu nanti ada saran, kritik, pertanyaan oleh Bapak Ibu penguji. Lalu yang ketiga nanti akan dilanjutkan dengan hasil kesimpulan atau hasil sidang, apakah Mufid dinyatakan lulus atau tidak lulus, ataukah lulus dengan revisi gitu. Sebelum sidang skripsi kita mulai, mari kita mulai terlebih dahulu berdoa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Tanti. Oh, boleh langsung lanjut nih Bu Tan? Saya serahkan ke Mufid. Oke. Oke. Untuk Mufid waktu dan tempat saya persilakan. Waktu Anda berapa menit Bu Tan? Punten. Untuk presentasinya 15 menit aja, terus lanjut ke aplikasi ya. Mufid dengar ya? Ya Bu, siap. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan Mufid. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul perancangan sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity dengan dosen pembimbing 1 Bu Sri Lestanti dan dosen pembimbing 2 Bu Nikma Kolila. Baik, yang pertama latar belakang. Jadi untuk ujian merupakan suatu pekerjaan rumah dan kesibukan tambahan yang harus dilakukan oleh pengajar, terutama dalam proses koreksi. Mana proses koreksi jawaban esai ini yang susah dan bukan hanya benar atau salah, tapi juga hampir benar. Proses koreksi jawaban esai otomatis itu juga membutuhkan banyak waktu. Dari masalah di atas, penelitian ini mengusulkan sebuah perancangan sistem penilaian jawaban esai secara otomatis dengan mengimplementasikan proses text meaning menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pengajar yang terjadi pada saat proses penilaian. Rumusan permasalahan atau rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Dan yang kedua, bagaimana menguji sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Di mana untuk pengujian ini menggunakan uji akurasi root mean square error. Tujuan penelitian merancang sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Yang kedua, menguji sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan uji akurasi root mean square error. Batasan penelitian berfokus pada perancangan sistem penilaian jawaban esai otomatis. Yang kedua, perancangan sistem penilaian jawaban otomatis dibuat untuk sistem berbasis website. Dan yang ketiga, jawaban esai otomatis digunakan untuk jawaban berbasis teks bahasa Indonesia dan metode yang digunakan adalah synonym recognition dan Gaussian similarity. Selanjutnya, tinjauan pustaka, landasan teori, ada sistem penilaian, text meaning, synonym recognition, dan Gaussian similarity. Lanjut, untuk metode penelitiannya,
ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Alam Al-Ghifari. Selanjutnya untuk metode penelitian rancangan, di sini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan model prototype. Berikut rancangan desain tampilan, mulai dari halaman login, halaman utama siswa, halaman ujian siswa, halaman utama guru, halaman topik, halaman tambah soal, selanjutnya ada halaman tes, halaman daftar tes, dan rancangan tampilan halaman evaluasi tes. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada 2 poin, yaitu implementasi sistem dan pengujian menggunakan root mean square error atau RMSE. Ini adalah tampilan. Yang pertama, penggalan tampilan dari halaman login. Di sini halaman login untuk siswa. Bisa dilihat di situ ada form untuk inputkan username dan password. Selanjutnya untuk tampilan halaman utama siswa, di situ nanti akan menampilkan daftar tes apa saja yang nantinya dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya yang bawah, yang ketiga ada halaman ujian siswa. Halaman ini digunakan untuk siswa mengerjakan soal tes. Selanjutnya ini adalah tampilan di halaman guru untuk mengelola soal, di mana pada halaman ini mengimplementasikan proses text preprocessing. Bisa dilihat di situ terdapat 4 tahap text preprocessing. Pertama mulai scaffolding, tokenization, filtering, dan steaming. Proses text preprocessing ini juga berlaku atau diterapkan di halaman ujian siswa. Selanjutnya ini halaman evaluasi, di mana pada halaman ini mengimplementasikan algoritma yang digunakan, yaitu synonym recognition dan Gaussian similarity. Jadi di situ terdapat tombol untuk koreksi otomatis secara keseluruhan jawaban siswa. Bisa dilihat proses koreksi otomatis. Dimulai dari mengambil data soal, kemudian data jawaban, kemudian dari data soal tersebut diambil kunci jawabannya dan di passing ke synonym recognition, di mana nanti dicari sinonimnya, kemudian dari hasil synonym recognition tersebut dihitung similaritasnya di algoritma Gaussian similarity, dan nanti di situ akan menghasilkan nilai dari hasil Gaussian similarity. Kemudian ini halaman hasil evaluasi, di mana di sini akan menampilkan hasil jawaban atau hasil nilai setelah dikoreksi otomatis. Selanjutnya pengujian root mean square error. Pada pengujian ini dilakukan menggunakan data jawaban siswa kelas 12 IPS mata pelajaran PPKN yang total keseluruhan data jawaban atau M sama dengan 48, dan dari situ hasil dari jumlah square error sama dengan 356. Kemudian hasil dari root mean square error 356 dibagi jumlah datanya sebanyak 48 menghasilkan 272. Kesimpulan, yang pertama, perancangan sistem aplikasi ini dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama membuat ERD, DFD, database, dan membuat aplikasi. Kemudian aplikasi terdapat 2 level user, yang pertama siswa dan yang kedua adalah guru. Pada level guru dapat memasukkan data soal dan kunci jawaban, serta dapat memasukkan atau mengelola tes yang nanti akan dibagikan atau dikerjakan oleh siswa. Pada level siswa, siswa dapat mengerjakan tes sesuai yang dibagikan oleh guru. Kemudian jika siswa telah selesai mengerjakan tes, guru mengevaluasi hasil jawaban tersebut menggunakan koreksi jawaban otomatis, dan hasilnya dapat kedua, pengujian metode menggunakan root mean square error dengan hasil uji akurasi 2,72. Terdapat beberapa faktor dari hasil pengujian tersebut. Yang pertama adalah jumlahnya masih sedikit. Yang kedua, jawaban dan kunci jawaban ada yang tidak sama, namun pada proses koreksi manual oleh guru itu mendapatkan nilai yang tinggi. Dan yang ketiga, terdapat proses
yang menyebabkan term atau kata tersebut terfilter karena masuk ke dalam stop word pada proses filtering. Saran untuk penulis berharap penelitian selanjutnya bisa meningkatkan tingkat similaritasnya dengan mencari kesamaan kata berdasarkan jenis katanya. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dibuat dinamis untuk bisa beberapa mapel ataupun beberapa bahasa. Yang ketiga, diharapkan mampu meningkatkan uji akurasi terhadap metode yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Bentar. Baik, ini adalah halaman awal ketika masuk ke halaman aplikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan pada level guru. Jadi kita masuk ke login guru di sini. Selanjutnya untuk memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Ini adalah halaman dashboard. Halaman dashboard dari level guru, level user guru. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada data modul, yang terdapat ada 3 submenu, yaitu topik, soal, dan daftar soal. Yang kedua, ada menu data tes, di mana terdapat submenu tambah tes, daftar tes, evaluasi, dan hasil tes. Pada menu topik, di sini menampilkan daftar topik yang bisa saja ini mungkin guru bisa menambahkan untuk mengolah topik tes yang akan diujikan ke siswa. Mungkin bisa mata pelajarannya atau jenis babnya di sini. Oke, itu untuk menambahkan. Dan di sini jumlah soal masih 0, karena kita belum menambahkan jumlah soalnya. Sini juga dapat untuk mengedit data topik, dan juga untuk menghapusnya. Ini menghapus. Oke, selanjutnya pada submenu soal. Pada submenu ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini digunakan untuk menambahkan data soal dan kunci jawaban. Sebelumnya kita harus memilih dulu topik mana yang ingin ditambahkan soalnya. Di sini PPKN kelas 12 IPS, topik PPKN kelas 12 IPS. Selanjutnya untuk dimasukkan soalnya. Oke, saya agak masukkan soal. Kemudian ada tipe esai. Tipe soalnya kita pilih esai. Selanjutnya masukkan kunci jawabannya. Jika sudah, klik simpan. Nanti otomatis sudah masuk ke dalam tabel di bawah. Ini beberapa sudah saya isikan dan tadi baru ditambahkan yang paling atas. Untuk menu soal, selanjutnya untuk menu daftar soal, ini hanya menampilkan daftar soal. Kita bisa lihat di sini topiknya kita pilih kelas 2 PPK ditambahkan. Selanjutnya pada menu data tes, submenu tambah tes. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan tes yang nanti akan dibagikan ke siswa. Misal, saya akan memasukkan tes ujian akhir semester, deskripsi. Selanjutnya rentang waktunya. Oke. Waktu tes, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes, misal defaultnya 30 menit di sini. Selanjutnya pilih kelasnya yang ingin dibagikan ke kelas berapa. Sini ada kelas 12 IPS dan poin dasar. Poin dasar ini adalah poin masing-masing
eh, soal. Jika soal tersebut benar, di sini saya coba masukkan 10. Selanjutnya klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Selanjutnya setelah menambahkan tes, selanjutnya untuk memasukkan soalnya. Di sini saya ada soal yang sudah saya tambahkan, yang tadi sudah ditambahkan. Selanjutnya untuk memasukkan jumlah soalnya. Di sini bisa kita lihat jumlah soalnya ada 4, saya masukkan 4, kemudian tambah soal. Oke, soal berhasil ditambahkan. Selanjutnya, daftar tes. Pada menu ini menampilkan daftar tes yang sudah ditambahkan oleh guru. Jadi ini tadi yang baru ditambahkan ujian akhir semester dengan maksimal skor 40, diambil dari poin dasar yaitu 10 dengan total soal ada 4, jadi totalnya 40. Seperti itu. Selanjutnya, halaman evaluasi. Pada halaman ini digunakan untuk namun jika siswa sudah ada yang mengerjakan, nanti otomatis ini terisi. Di sini ada tombol koreksi otomatis untuk mengoreksi jawaban siswa. Menampilkan hasil dari koreksi jawaban, mulai dari nama usernya atau nama siswanya dan poin atau hasil akhirnya. Oke, selanjutnya saya coba masuk ke level siswa. Oke, saya masukkan username password. Baik. Di sini menampilkan daftar tes yang tadi sudah dibagikan oleh guru, yaitu ujian akhir semester dengan waktu mulai tes tanggal 27 Agustus, jamnya sekian sampai jam waktu selesai 28, berarti besok yang sudah diinputkan tadi. Di sini poinnya masih kosong karena belum dikerjakan dan belum dikoreksi. Kemudian klik action, klik kerjakan untuk mulai mengerjakan. Oke, poin dasarnya 10 dengan poin maksimal 40. Sini saya coba untuk menjawab soal-soalnya. Oke. Oh gitu. Ya, Pak. Ya, ya. Apa pertanyaannya? Apa itu Pancasila? Pancasila adalah apa ya? Pancasila adalah 5 dasar yang digunakan sebagai sumber hukum di Indonesia. Oke. Selanjutnya klik simpan jawaban dan masuk ke soal selanjutnya. Apa tugas dan wewenang DPR? Nah, Pak Pandu aja ini jawabnya. Baik ya. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu saya bukan orang PPKN ini. Kan untuk mengecek aja Pak, jadi dijawab asal ya nggak apa-apa. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah ditentukan saat rapat. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah memberikan pertimbangan kepada quorum peserta rapat di DPD. Coba saja, ini kan nyoba di DPD sudah. Silakan. Build nomor 3. Okay.
kebudayaan pop adalah kebudayaan yang berkiblat pada budaya pop Korea. yang berkiblat pada Budaya pop Korea. Selanjutnya terakhir apa partisipasi warga dalam sistem politik Indonesia? Mengikuti pemilihan umum. Coba mengikuti pemilihan umum setiap 5 tahun. Oke, coba dieksekusi. Baik. Selanjutnya kita hentikan tes dulu untuk diselesaikan. Oke, saya akan masuk ke guru. Oke, ini adalah jawaban dari tadi, dari yang sudah diinputkan. Ada 4 jawaban di sini. Nilainya 21 itu ya, Fit ya? Ya, 21. Jadi kita bisa lihat di sini soal yang pertama, Pancasila adalah 5 dasar segala macam, terus akan proses angka dan beberapa simbol karakter. Selanjutnya proses tokenization atau memecah beberapa kata ke dalam bentuk kata-kata. Kemudian masuk ke tahap filtering untuk menghapus beberapa kata yang masuk ke dalam stop word. Kemudian stemming di sini mengubah kata tersebut ke dalam bentuk kata dasar. Dan ini adalah hasil synonym recognition yang sudah dicek ke dalam database sinonim. Itu maksudnya kemiripannya ada? Atau gimana? 0,71 itu apa? HR itu apa? Oh iya, untuk skor CS itu adalah skor quotient similarity-nya, yaitu misal pada ini itu nilai quotient similarity-nya 0,71, skor HR atau human rate atau hasil dari quotient similarity dikonvert atau dikonversi ke dalam poin human rate-nya. Di sini dapat poin 8. Ini bisa kita lihat di sini hasil scaffolding, tokenization, filtering, stemming, synonym recognition. Sini untuk tugas dan pemenang mendapatkan poin atau skor quotient similarity 0,33 dengan human rate-nya setelah dikonversi ke human rate mendapat nilai 4. Ini hasilnya scaffolding, tokenization, filtering, stemming, dan synonym recognition. Nah, di sini kebudayaan pop mendapatkan skor quotient similarity 0, tapi untuk human rate-nya itu 3. Kenapa? Karena ketika saya tanya kepada gurunya, itu ketika jawaban tidak sama, tapi guru tetap memberikan nilai, karena jawaban tipe soalnya esai, jadi tetap diberi nilai. Nilainya 3. Sebenarnya ini maksudnya hasil kalau 0 itu berarti nggak mirip sama sekali berarti? Ya, tidak mirip. Ini hasil scaffolding, tokenization, filtering, stemming, synonym. Selanjutnya yang terakhir hasil quotient similarity 0,58, human rate-nya 6. Ini kuncinya. Nilainya. Ini kuncinya. Oh, Pak. Itu kuncinya. Jawaban saya tadi ya.
Iya, Kalau kuncinya mana kuncinya? Di situ ada nggak? kuncinya bentar, Pak. Oh, nggak di situ ya. Iya, tidak. Kuncinya ini, Pak. 4 soal ini. Terus kembali on yang tadi tampilannya tadi coba. Tampilan hasil tadi mana hasil Ya, Pak. analisa Bentar. tadi. Oke, lanjutkan tadi. Ya. Oke, selanjutnya ini tadi hasil dari pertanyaan apa tugas wewenang DPR. Selanjutnya kebudayaan pop tadi sudah. Selanjutnya ini partisipasi warga dalam sistem politik Indonesia mendapatkan skor human rate 6. Ini hasil case foldingnya, tokenization, terus tahap filtering, tahap steaming. Bisa kita lihat tahap steaming yaitu mengubah dalam bentuk kata dasar dari semula mengikuti ke dalam bentuk ikut, pemilihan berganti ke dalam bentuk kata dasar pilih. Itu detail dari hasil jawabannya. Total nilainya berapa berarti? Ini Pak, Oh, 21 itu. 21 dari 40. Mungkin itu langkah terakhir yaitu hasil tes untuk mendapatkan nilai poin akhirnya yaitu 21. Mungkin itu yang demo aplikasi yang saya jelaskan, saya paparkan. Sudah selesai, alurnya sudah selesai. Mungkin kembali lagi ke Bu Lila atau Bu Tanti. Kesimpulannya sudah, Mas. Sudah disampaikan kesimpulannya. Sudah Bu? Bentar, saya share screen lagi. Oke, ini kesimpulannya. Mungkin saya ulangi lagi. Yang pertama, perancangan sistem aplikasi ini dilakukan beberapa tahap, yaitu membuat ERD, DFD, membuat database, dan juga membuat aplikasinya. Dan yang kedua, aplikasi ini terdapat dua level user, yaitu siswa dan guru. Dan yang ketiga, pada level guru dapat memasukkan data soal dan kunci jawabannya, serta memasukkan data tes yang dibagikan ke siswa. Pada level siswa dapat mengerjakan tes yang sudah dibagikan oleh guru. Jika siswa telah selesai mengerjakan tes, maka guru mengevaluasi hasil jawaban siswa tersebut pada halaman koreksi jawaban esai tadi. Hasilnya, guru dan siswa dapat melihatnya pada halaman penilaian masing-masing, aplikasi masing-masing. Kesimpulan yang kedua, pengujian ini menggunakan uji akurasi root mean square error atau RMSE dengan mendapatkan nilai 2,72. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai tersebut sekian. Yang pertama, jumlah datanya yang sedikit karena data ujinya 48. Selanjutnya, jawaban dan kunci jawaban tidak sama, namun pada kenyataannya nilai pada terdapat proses yang menyebabkan kata itu terfilter karena masuk ke dalam stopword pada proses filtering. Itu untuk kesimpulannya dan sarannya. Semoga penulis berharap penelitian selanjutnya bisa menambahkan tingkat similaritasnya dengan mencari kesamaan kata berdasarkan jenis katanya. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dibuat dinamis untuk beberapa mapel ataupun beberapa bahasa. Yang ketiga, diharapkan dapat meningkatkan uji akurasi terhadap metode yang digunakan. Terima kasih. Sudah, Bu?
Pandu, Bu Filda. Oke, saya mulai dulu ya Bu Fil ya. Nggih, monggo Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, berarti nggak ada perubahan ya dengan revisi Sempro yang dulu kamu perbaiki itu ya. Mungkin cuma pembuktiannya saja. Saya cek dulu sebentar. Oke ya, mungkin yang pertama ini, apa namanya? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih revisi dari saya. Mungkin yang pertama adalah pada bab 4 coba ditunjukkan pada bab 4 awal halaman 48. Coba di stop share dulu. Halaman 48 coba dibuka. Sudah? Coba langsung halaman 48. Ya itu. Nah, di sini mungkin ada sedikit tambahan ya, mungkin mengenai dari judul skripsi yang diangkat di sini kan perancangan sistem penilaian jawaban esai. Berarti kan mengolah data tuh ini. Intinya nanti mengolah data jawaban peserta yang diolah seberapa mirip jawaban peserta terhadap apa namanya yang disimpan dalam ini sistem. Kemudian untuk mengecek kemiripannya kan menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity, gitu tak? Halo? Ya Pak. Nah, datanya kan berupa data jawaban soal gitu ya. Nah, ditambahkan di pembahasan awal sebelum implementasi sistem paparan data ya. Dijelaskan paparan datanya dulu baru menjelaskan itu. Di sini belum dijelaskan. Maksudnya data yang seperti apa yang nanti akan diolah ya, data yang seperti apa yang nanti akan diolah untuk mengecek kemiripan jawaban peserta gitu loh. Itu belum ada di situ, nanti dijelaskan. Kemudian masalah pengujian, terkait pengujian bukan masalah ya. Kalau terkait masalah berarti masih ada yang perlu ditanyakan lagi. Terkait pengujian ini yang saya tanyakan adalah yang di halaman ini. Pengujiannya itu di halaman berapa itu? Pengujiannya itu di halaman berapa? Halaman ini, halaman 58. Halaman 58. Pengujian root mean square error. Pengujiannya pakai itu ya? Ya. Kita lihat dulu di perumusan masalah. Di perumusan masalahnya pengujiannya menggunakan metode ini pertanyaannya seperti ini loh ya. Bagaimana menguji sistem penilaian jawaban esai otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity. Terus ini jawabannya di pembahasan itu adalah menggunakan root mean square error. Itu gimana? Coba dijelaskan. Mungkin kurang fokus Pak. Jadi sebenarnya yang digunakan pengujian itu untuk eksplorasi, yaitu yang menggunakan root mean square error itu tadi. Mungkin ini bagaimana menguji sistem penilaian data esai otomatis yang menggunakan synonym recognition dan Gaussian similarity. Namun mungkin
apa atau apa, menggunakan apa ini uji akurasi itu. Sebenarnya Halo, nyapa itu Ki? Krosek-krosek. halo, Ya, gimana? eh maksudnya kan sistem penilaian jawaban dan konfirmasi itu. Namun mengujinya ini pada rumusan masalah lupa menggunakan pengujian apa. Ya, yang sudah dilakukan itu menggunakan uji akurasi repeating square error. Posisinya gitu aja, nanti suaranya Ya. biar nggak krosek-krosek lagi. Oke, Ya. ya mungkin sedikit aja ya, apa namanya, atau diulangi lagi mungkin gimana tadi, seharusnya bagaimana? Tadi pada saat menjelaskan suaranya krosek-krosek. Uji akurasinya yang ditulis pada rumusan masalah itu belum ditulis menggunakan apa, dan sistem penilaian tersebut benar-benar. Jadi itu Pak, kurang lebih. Jadi pengujiannya menggunakan apa, yaitu belum ditulis pada pada rumusan masalah. Sebenarnya itu Atau nanti apa namanya di ini aja, apa namanya, penulisannya aja lah ya, disesuaikan ya, aja. Iya, penulisannya aja. Penulisannya di situ disesuaikan. Karena kalau misalnya dengan pertanyaan di perumusan seperti itu, jawabannya tidak seperti ini, ya. Iya, Pak. Nanti kalau jawabannya tidak seperti ini, berubah lagi. Nah, sekarang di halaman selanjutnya tetap di pengujian, ya. Halaman 58 itu kan ditulis data uji diambil dari 4 soal dari 12 siswa. Ada? Ya. Ini berarti satu soal 12 siswa ya. Iya, Pak. Satu soal 12 siswa berarti totalnya 48. Iya. Totalnya 48. Kemudian persamaannya kan akar dari sigma XT min ST dipusatkan. Ya. Memang ada itu ya, sudah ada di teorinya ya. Ada. Sudah. Sudah dicantumkan di dasar teori ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang XT min ST. XT itu apa? XT itu? Itu data aktual atau data yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya dari guru. Sudah kamu jelaskan apa itu XT? XT. Belum, Pak. Nah, nanti ditambahkan ya, itu XT-nya, XT itu apa XT? ST itu apa? Ya? Ya, Pak. Jadi XT itu di sini diisi 356. Berarti total square of error-nya itu ya. Sebentar, Pak. Iya, Pak. 356 ya. 356 dibagi N-nya 48. Berarti nilainya 2,72. Ya wes, nanti ditambahkan aja itu informasi XT, STN itu apa, nanti ditambahkan di situ ya. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya ini memang untuk daftar rujukan halaman 63 itu hurufnya besar-besar semua gitu yang awal-awal itu. Mana, Pak? Daftar rujukan yang halaman 63. Iya. Iya, Pak. Ariantini sampai Bastian. Itu apa? Arianti. Hurufnya besar-besar gitu atau bagaimana? Coba nanti dicek. Iya. Di jurnalnya besar-besar. Bukan, di apa namanya, aturan penulisan menggunakan apa? Memang seperti itu atau bagaimana, nanti coba dicek lagi ya. Iya, Pak. Untuk lampirannya ini lampiran yang dijelaskan di laporan skripsimu itu tolong semua yang berhubungan dengan penelitian ditampilkan semua lampirannya, mulai dari awal penelitian sampai hasil. Itu kalau ada lampiran-lampiran semua ditampilkan, tidak hanya wawancara saja, dilengkapi ya, nggak masalah nanti sampai 200 halaman nggak masalah. Tapi lah iso lampirannya jangan sampai melebihi pembahasannya ya, untuk seperempat dari laporan isinya lampiran.
Saya kira enggak lah, ini paling cuma ya beberapa lah, 10-20 halaman lagi mungkin untuk lampiran. Oke, mungkin itu saja dari saya. Monggo Bu Fil bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pandu. Halo, Mufid bisa Ya, Bu. dengar? Ya, Bu. Dengan jelas. Oke, soalnya suara kamu di saya kok putus-putus ya. Oke, baik. Sebelum saya bertanya terkait dengan isi laporan Mufid, sebelumnya saya ucapkan selamat karena sudah bisa menyelesaikan penelitiannya, ya penelitian sederhananya, dan laporannya juga kalau secara keseluruhan laporannya sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap. Sekali lagi selamat ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan terlebih dulu. Selanjutnya terkait dengan isi tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Pandu. Untuk masalah tata tulis dan teknis penulisan atau ada yang salah dan sebagainya itu nanti cukup saya tulis di berkas F3 ya, nanti dicek, terus nanti tolong dicek lagi di buku panduan apa-apa yang harus diperbaiki. Di situ sudah saya tuliskan. Di sini saya cukup menyampaikan hal-hal yang terkait dengan isinya saja. Yang pertama itu adalah pada bab 3 ya, pada bab 3 di situ Mufid mengatakan bahwa metode yang digunakan itu adalah metode prototype ya. Betul demikian ya? Pakai itu ya. Nah, metode prototype itu kalau setahu saya itu memang ada tahapannya, ada tahapan-tahapannya mulai dari pengumpulan data, membangun prototyping, kemudian evaluasi, mengkodekan sistem, terus kemudian menguji sistem, evaluasi, dan penggunaan sistem seperti itu. Nah, di sini saya tidak melihat bahwa tahapan-tahapan dari metode prototype itu dijelaskan pada laporan Mufid. Jadi di sini Mufid fokusnya itu pada metode pembangunan sistemnya, yaitu yang menggunakan pakai apa itu tadi metode pembangunan sistemnya? Lupa saya. Yang diterangkan dominan itu adalah metode sinonimnya tadi. Nah, di sini kalau menurut saya ya, jadi nanti tolong didiskusikan ya dengan pembimbingnya. Harusnya kalau memang menggunakan metode prototype itu pada bab 3 pun alur-alur pada metode prototype itu juga dijelaskan. Jadi mana pada saat pengumpulan kebutuhan itu, analisis kebutuhan itu apa yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap membangun prototipe itu apa yang dilakukan oleh peneliti. Pada evaluasi itu apa yang telah dilakukan peneliti, seperti itu. Dan kalaupun nanti ada tahapan yang tidak dilakukan, itu tidak masalah, itu bisa dijelaskan di batasan penelitian. Ya, mungkin itu. Terus yang kedua, yang terakhir itu adalah terkait dengan tadi hasil perolehan 2,72. Ya, pada halaman 60, coba dicek. Tadi untuk keterangan rumus tadi sudah ditanyakan oleh Pak Pandu, memang betul harusnya ada keterangan di situ, XT itu menjelaskan apa, ST menjelaskan apa, dan N itu apa. Nah, baik sudah ya, halaman 60 di situ dikatakan bahwa RMSE-nya adalah akar dari 356/48. Nah, sebelum saya mengomentari untuk hasilnya, saya mau tanya dulu ke Mufid, kira-kira untuk hasil RMSE itu di bawah akar itu mungkin nggak nilainya negatif? Rupanya dia kan ini. Oke, jadi untuk RMSE kan prosesnya dia untuk yang pertama nilai aktual dikurangi nilai sistemnya, kemudian di absolut, jadi dipositifkan semua, kemudian di pangkatkan 2 masing-masing, dan kemudian dihitung RMS-nya. Oke. Ya, Oke. Pertanyaan saya tadi, mungkin nggak di bawah akar itu nilainya adalah negatif, jadi memang tidak ya, karena kalau negatif itu nanti
tidak bisa berlanjut. Nah, oke, sekarang yang saya tanyakan adalah nilai 2,72 di situ Anda mengatakan berdasarkan pengujian di atas menggunakan uji akurasi RMSE hasil yang didapatkan cukup baik dengan ketepatan akurasi sebesar 2,72. Nah, pertanyaan saya, Anda mengatakan 2,72 itu masuk dalam kategori cukup baik itu dasarnya dari mana? RMSE semakin nilainya semakin kecil, dia semakin baik. Jadi semakin kalau nilainya semakin kecil, dia semakin baik. Itu berarti harusnya di situ juga dijelaskan 2,72 itu dari rentang nilai berapa. Maksud saya begini, kalau memang di dalam teori RMSE-nya itu ada, dijelaskan bahwa hasil pengujian RMSE itu akan baik, dikatakan baik apabila nilainya mendekati 1, misalkan seperti itu. Jadi maksud saya harusnya di sini ada penjelasan nilai minimalnya itu berapa, maksimalnya berapa, sehingga bisa disimpulkan kalau itu cukup baik. Paham? Ya, jadi ketika kita menyimpulkan bahwa nilai 2,72 itu cukup baik, itu harus ada cukup baik dengan didasarkan pada apa. Misalkan kalau memang ada skalanya dari 0 sampai 5 misalkan ya, 0 sampai 3 lah misalkan. Dari skala 0 sampai 3 karena perolehan, jadi dari 0 sampai 3 misalkan 0 sampai 1 itu kurang, 1 sampai 2 itu baik, 2 sampai 3 itu cukup baik, misalkan seperti itu loh. Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi dasarnya itu harusnya ada ketika kita mengatakan bahwa oh ini nilainya 2,72 dan itu adalah baik. Dari mana? Dari mana kamu mengatakan baik? Bisa saja ketika hasilnya 2,72 saya mengatakan itu hasilnya masih belum baik atau masih kurang. Bisa saja saya menyimpulkan seperti itu karena tidak ada tolak ukurnya, tidak ada dasarnya. Nah, itu yang saya rasa harus ditambahkan di situ. Jadi ketika kita menginterpretasikan hasil dari perhitungan atau hasil dari analisis perhitungan, maka harus benar-benar ada dasarnya ketika kita mengatakan itu baik ataupun tidak baik ataupun cukup baik, itu pun juga harus ada dasarnya gitu. Oke, paham ya Mufid? Jadi kalau misalnya, oh ini Mufid nilainya 86, berarti Mufid masuk kategori A. Kenapa? Karena 86 itu skalanya dari 85 sampai 100. Contohnya seperti itu loh. Kan ada, karena berdasarkan aturan penilaian prodi, nilai sekian itu masuk dalam kategori A. Karena Mufid mendapatkan 86, maka dapat disimpulkan bahwa Mufid mendapat nilai A. Misalkan seperti itu. Nah, sama berdasarkan pengujian RMSE, nah, karena nilainya adalah 2,72 dan mungkin berdasarkan teorinya atau bagaimana ini dapat disimpulkan bahwa nilai ini masuk dalam kategori cukup baik. Itu harus ada dasarnya dan itu harus tercantum di situ. Kalau memang sudah ada, tadi Mufid menjelaskan itu kalau semakin kecil memang nilainya semakin baik, Bu. Ya itu berarti jelaskan di situ gitu loh. Harus tertampil di situ. Oke, paham ya Mufid? Paham, Bu. Oke, baik. Untuk penutupnya, untuk kesimpulannya, yang ditanyakan yang pertama adalah bagaimana proses perancangan aplikasi tadi ya. Terus kemudian bagaimana proses pengujian. Nah, menurut saya untuk kesimpulannya, proses perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode prototype dengan metode apa tadi? Causing similarity itu ya, dengan tahapan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil pengujian itu sudah baik, dikatakan dicantumkan nilainya 2,72, cuman memang kurang dari 2,72 ini kategorinya apa dan berdasarkan apa itu harus ada di situ. Terus kemudian tadi saya juga sempat melihat di sini hasil pengujian mendapatkan nilai tersebut karena terdapat beberapa faktor yang terjadi. Yang saya tanyakan kira-kira faktor ini tuh
pengaruhnya apa pada hasil pengujian itu, Mufid? Oke. Jumlah varian, maksudnya di eh, sini jumlah varian datanya sedikit. ya, Terus yang kedua jawaban siswa tidak sama dengan, mungkin bisa di hasil pengujian mendapatkan nilai tersebut karena terdapat beberapa faktor, yaitu titik dua, satu apa, dua apa, atau A apa, B apa gitu. Jadi di sini dikatakan variasi datanya sedikit. Berarti kalau misalkan variasi datanya lebih besar, kira-kira apa yang terjadi, mungkin? baik. Jadi pengujian itu lebih tepatnya ya Bu, untuk menguji errornya atau kesalahannya. Misal nilai guru itu ada, di sini nilai gurunya ada atau bisa dibilang selisihnya itu 6. Jadi kalau misalnya semakin jumlah datanya semakin banyak, otomatis misal di dengan jumlah total yang kecil macam itu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup, itu saja Mufid dari saya. Silahkan Bu, saya kembalikan pada Bu Lila dan Bu Tanti. Bu Tanti? Kalau dari saya mungkin tambahan soalnya nanti ya. Mana Bu? Bu Tanti mungkin mic-nya. Mana Bu Tanti? Dari saya itu seperti yang kemarin malam, soalnya ditambah. Jadi gini Bu, untuk soal, jadi kan beberapa udah lama ketika penelitian di TKP itu guru tersebut hanya memiliki data soal itu saja, dan itu pun berupa berkas lembar jawaban seperti itulah gitu. Dan ketika tak tanyakan, sebelum itu saya tanyakan yang lain ada apa enggak Pak, atau Pak kebetulan Pak Amin gitu, saya tanyakan yang ada cuma ini gitu Bu, dan mau dicarikan yang lain itu pun enggak lengkap katanya, atau mungkin apa namanya jawaban siswa yang enggak semuanya, atau kunci jawabannya sudah enggak ada, atau soalnya enggak ada, seperti itu Bu. Jadi makanya kemarin hanya dapat soal itu, soal yang saya cantumin di laporan. Oh, oke. Kalau kayak gitu mungkin bisa Mas ditambah lagi mungkin mapel yang lain. Tambahannya mapel yang lain gitu boleh. Kalau memang untuk soalnya yang itu masih 4. Yo, bisa ya. Dicoba. Iya. Soalnya harus komunikasi sama gurunya juga, mereka punya jawabannya soalnya apa tidak gitu. Soalnya ya itu tadi, kadang guru menyimpan, ada yang enggak, atau ada yang keselesut seperti itu. Oh iya. Ya enggak apa-apa, nanti disesuaikan saja yang sekiranya datanya yang lengkap, yang mana saya enggak sebutkan harus mapel apa, yang sekiranya bisa membantu sampean dari pihak guru yang mapelnya apa, itu aja yang dipakai gitu.
Baik, Bu, siap. Monggo Bu Lila kalau mau menambahkan. Sementara saya itu dulu. Oke, terima kasih Bu Tanti. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan masukan dan saran untuk MOVID. Yang bisa saya simpulkan dari apa yang Pak Pandu sampaikan tadi terkait bagaimana mendeskripsikan data yang digunakan oleh MOVID dalam pembukaan bab 4 gitu, saya rasa bagus sekali, bisa ditambahkan juga oleh MOVID. Lalu tadi terkait pengujian yang ditanyakan Pak Pandu, jadi klausa ya, itu jadi kalimat tanya bagaimana menguji sistem penilaian jawaban IC otomatis menggunakan metode synonym recognition dan Gaussian similarity itu satu kesatuan gitu Pak. Jadi sistem penilaian yang sepanjang itu ke belakang itu ya sistem yang dikerjakan MOVID gitu. Jadi gampangnya bilang, MOVID mau bilang bagaimana menguji sistem yang sedang dibangun gitu. Jadi tanpa menyebutkan RMSE-nya memang belum. Kalau Pak Pandu menghendaki nanti mungkin bisa ditambahkan pengujiannya menggunakan RMSE gitu di rumusan masalah, apa begitu Pak? Iya Bu, bener. Bentar Bu, sebentar. Masih ke-mute Pak mikrofonnya. Sebentar Bu, kok hilang ya? Pak Pandu maaf, mikrofonnya masih termute. Bentar Bu. Oke, mungkin nanti bisa komunikasi lebih lanjut sama Pak Pandu ya. Tapi untuk pengujian itu sebetulnya sudah ditambahkan oleh MOVID di batasan masalah, sehingga di rumusan masalahnya memang ditampilkannya bagaimana menguji sistem bla 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 itu. Gitu. Jadi batasan masalah, pengujian RMSI-nya. Sampun, iya. Nggih. Pripun Pak Pan? Apa mau ditampilkan di Ya tadi apa namanya iya, nggak apa-apa. Mencari tombolnya kesulitan tadi. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi nanti mungkin hanya ditambahkan saja. Kalau itu kan mungkin dari pemahaman dosbingnya. Oh maksudnya gini loh, maksudnya gini. Tapi kalau misalnya di luar dosbing kan mungkin awam Bu ya. Jadi nanti daripada menanyakan ini maksudnya gimana kok nggak nyambung antara perumusan sama pembahasannya. Lebih baik nanti ditambahkan saja di perumusan masalah, disesuaikan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandu. Sudah lebih lurus ya Fit. Masalah tadi RMSE-nya mungkin nanti boleh diselipkan di rumusan masalah. Penggunaan rumus tadinya saya pikir memang di bab 2 disampaikan oleh MOVID, tapi ternyata mungkin terselip entah di mana rumusnya RMSE yang menyebutkan si XT dan ST itu apa gitu, mungkin terselip. Jadi betul yang disampaikan Bu Bilda dan Pak Pandu tadi boleh ditambahkan mungkin gitu ya Fit. Terus yang disampaikan sama Bu Bilda tadi metode prototype itu pas seminar seingat saya kita bahas, tapi setelah skripsi mohon maaf juga saya juga lupa, mungkin ya kita sama-sama terlalu fokus dengan Gaussian similarity dan synonym recognition, jadi yang prototypingnya justru terlewatkan. Ini mohon maaf juga, saya sebagai pembimbing dan Bu Tanti juga mungkin agak hilaf terkait prototype ini. Nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng juga. Lalu terkait yang nilai error yang disampaikan oleh Bu Bilda tadi, 2,72 itu dianggap cukup baik. Itu berdasarkan apa gitu?
Mungkin memang belum ditambahkan juga bahwa nilai RMSE itu gini Bu Phil, semakin dia dekat dengan 0 maka dia dianggap baik gitu. Dari beberapa referensi yang sudah saya temukan dan Mufid temukan, itu sebatas itu. Jadi semakin dekat nilainya dia dengan 0 maka asumsinya errornya makin kecil gitu. Karena errornya makin kecil maka dia dianggap punya akurasi yang cukup baik gitu. Jadi tidak ada, kalau tadi ditanyakan rentang, sejauh ini kami belum menemukan referensi terkait itu. Jadi RMSE itu nilainya ya semakin dia dekat dengan 0 maka semakin baik gitu. Maka karena kalau kita menemukan dari referensi-referensi yang dikatakan akurasinya baik, itu biasanya yang nilai akurasinya 0,5, 0,00, jadi dia mendekati 0 sekali gitu. Nah, karena punya Mufid ada di angka 2,72, berarti kita mengasumsikan itu sebagai cukup baik gitu, karena ya udah mulai dekat sama 0 lah gitu, meskipun masih ada range 2,72 poin. Itu sih terkait range. Mungkin gini bilang untuk mensiasati itu, karena semakin mendekati 0 itu akan semakin baik ya. Cuman tadi itu pembandingnya kan tidak ada. Maksudnya gini, kecuali kalau misalkan Mufid itu kan tadi sudah ngecek di 4 soal ya, 4 soal tadi ternyata sistemnya dia nilainya 2,7 misalkan. Terus kemudian Mufid melakukan lagi pengecekan dengan soal yang berbeda, misalkan soalnya 5 ditambah atau 6, ternyata nilainya itu semakin turun atau mungkin 2,5 atau menuju ke 2,0. Nah, dari situ kan kita bisa melihat trennya, oh ternyata trennya turun. Jadi sistemnya Mufid itu ketika dia diuji cobakan dengan dengan jumlah data yang ternyata variansinya jauh lebih banyak, ternyata menghasilkan nilai yang jauh mendekati 0. Nah, dari situ baru bisa disimpulkan bahwa ternyata itu mendekati 0. Nah, ketika menyimpulkan ternyata mendekati 0 itu pembandingnya itu nggak ada itu loh maksudnya. Jadi kita menyimpulkan itu ternyata mendekati 0 itu dari kalau hanya sekedar menyimpulkan dari satu data itu saya rasa kurang. Jadi kalau misalkan katakanlah saya menguji sekarang dapat 2,5. Terus saya rasa kalau misalkan dari 2,5 itu serta-merta kita menyimpulkan itu mendekati 0, bisa jadi ketika saya melakukan pengujian kedua ternyata dapatnya 2,7. Paham nggak maksud saya, Mufid? Nggih. Mufid ya. Enggak, maksud saya jadi gitu, maksudnya makanya tadi mungkin sarannya dari Bu Tanti buat skenario pengujian gitu ya Bu Wil. Gimana? Berarti Mufid harus menyusun beberapa skenario pengujian gitu. Karena tadi dari penjelasannya Bu Lila itu semakin mendekati 0. Nah, kata semakin mendekati 0, ketika kita mengatakan semakin mendekati 0 kan berarti kita tidak bisa hanya melakukan satu kali uji terus mengatakan semakin mendekati 0, karena ada kata semakin itu tadi loh Bu Lil, maksud saya. Kecuali kalau misalkan Mufid pengujian pertama dia dapatnya 2,7, terus kemudian dia nguji lagi dapatnya kok 2,5, terus nguji lagi kok dapatnya kok semakin turun, berarti aplikasinya Mufid ini ternyata ketika diuji nilai akurasinya itu semakin mendekati 0. Nah, gitu maksudnya. Oh, berarti bisa dikatakan aplikasinya Mufid ini cukup baik karena trennya itu turun, trennya mendekati 0 gitu loh maksud saya. Itu sih kalau menurut saya. Coba gimana? Maksudnya logisnya gimana gitu maksud saya? Gimana? Mungkin Pak Pandu mau tadi sarannya Bu Tanti untuk dicarikan soal yang lain gitu mungkin ya. Kalau hanya sekedar menguji Mufid, kalau hanya sekedar menguji, saya rasa tidak harus izin. Maksudnya kamu tadi kendalanya apa? Harus izin apa? Kendalanya Mufid tadi apa? Intinya minta data ke guru, minta data jawaban segala macam ke guru. Cuman guru kadang ada yang nggak punya itu data jawabannya. Itu biasanya ada yang ke Flashshot atau data jawabannya itu sudah diserahkan kembali ke siswa seperti itu. Oh, itu sebenarnya kalau hanya sekedar pengujian Mufid,
itu kan hanya untuk menguji kira-kira aplikasinya itu akurat apa enggak gitu kan. Tadi kan kamu tidak membatasi untuk mapel apa. Yang penting itu adalah soalnya adalah uraian. Nah, saya rasa bisa pakai mata pelajaran apapun sih yang selama itu uraian, atau mungkin gimana Bu Lil? Bisa disiasati gimana? Apa nanti mungkin minta tolong Bapak Ibu dosen yang ngajar mata kuliah dengan Nah, itu juga bisa saya rasa. Ya. Hanya sekedar melihat itu kira-kira aplikasinya Mufid itu trennya itu turun apa naik gitu loh. Ya. Ketika nanti ternyata dia turun semakin mendekati nol, nah barulah disimpulkan itu cukup baik gitu. Kalau cuman hanya satu kali pengujian dan mendapatkan satu kali nilai terus dikatakan cukup baik karena tadi indikatornya adalah semakin mendekati nol. Kecuali kalau tadi indikatornya kalau ada skalanya, kalau dari ini ternyata dia kategorinya cukup baik itu loh. Itu nggak apa-apa satu kali gitu. Itu sih. siap-siap. Oke. Nanti saya bantu ini bisa sih soal-soalnya. Oke. Terima kasih Bu Bilda. Mungkin itu yang saya yang bisa saya simpulkan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Tanti. Monggo Bu Tanti. Oke, Pak Pandu ada tambahan lagi? Cukup Bu, revisi aja 2 minggu. Oke, Bu Filda? Oke, Bu. Oke. Penilaian dari penguji 1 dan penguji 2 bagaimana, bisa lulus atau bagaimana? Kalau dari penguji 1 sih sebenarnya dari hasil apa yang dipresentasikan oleh Mufid ini bisa Bu, jadi nanti diperbaiki aja ya, lulus dengan syarat ya 2 minggu harus selesai revisi. Tapi keputusan tetap di pembimbing loh ya. Saya hanya menganjurkan saja sebaiknya bisa lulus, tapi dengan revisi. Bu Filda pripun? Nggih, Pak. Sami. Kalau secara keseluruhan Kalau dari sudah Bu oke Filda? kok. Ya hanya saja kelemahannya itu tadi sih kalau menurut saya apa yang menyimpulkan aplikasi kamu oke tadi loh, hanya di situ aja sih ganjalannya. Oke, kalau begitu berarti bisa disimpulkan untuk skripsinya Mas Mufid itu ya pasti lulus bersyarat. Oke Mas, ada syaratnya, itu tadi harus diperbaiki, revisi atau masukan dari pembimbing, penguji dimasukkan ke aplikasi maupun di laporan. Untuk soalnya nanti menyesuaikan aja Mas, ojo digawe kaku ya. Kalau misalkan dari gurunya ndak ada, terus opo ae sing sekiranya jawabnya logis. Misalkan sama mau browsing atau cari buku di Repul atau apa, itu sama bawa ke sana aja. Baik, Bu. Mas Mufid? Iya. Oke, Ya. selamat ya. Ya. Selamat. Monggo Bu Lila. Loh, Ya, selamat. Pak. Oke, kesimpulan sudah disampaikan Bu Tanti. Boleh langsung dilanjut. Iya, istirahat sehari boleh nanti kita Iya, Bu. Refreshing dulu, Bu. Karena sedino ora apa-apa. Ya, iya, Pak. 1 hari ya. Nggak boleh nambah loh ya. Jangan lupa diingatkan, Bu Lila. Oh iya, Nanti. tak spam. Siap, Bu. Spam ke. Oke, bisa saya tutup ya? Tadi Ya. sudah dibuka sama Bu Lila, saya bagian nutup-nutup. Oke, terima kasih Mas Fit, Pak Pandu, Bu Filda, Bu Lila. Ini pemaparannya cukup bagus.
Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.